dan faedah-faedah, keuntungan-keuntungan dari husnudzan, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah as-salihin yang saleh. Hasilnya li sahibiha, untuk orang yang berhusnudzan, fi kulli hal, di setiap keadaan, wa awan, waktu, syamilalahu, meliputinya, inda kulli amrin, di setiap perkara, urusan, wa bi kulli makanin, dan di setiap tempat, safaran, di saat bepergian, wa hadaran, di dalam kota, barran, daratan, bahran, lautan, dunia, wa ukhra, dan akhirat. Jadi orang yang berbaik sangka mendapatkan banyak faedah, banyak keuntungan. Lebih-lebih ketika ia berhusnudzan, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Para ulama yang mengamalkan ilmunya, para aulia, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kemuliaan, keuntungan daripada husnudzan ini akan selalu nempel kepadanya, meliputi kehidupannya, di setiap keadaannya, di setiap waktunya, di segala urusannya. Jadi keadaan dia sehat sakit, kaya miskin, senang susah, faedah husnudzan akan ada pada dia saat-saat itu. Dan setiap waktu, berjalan waktu kehidupannya, menit, jam, hari, pekan, bulan, keutamaan, kemuliaan husnudzan akan menyertainya, di dalam kota maupun ketika di luar kota. Husnudzan, faedah keuntungannya akan terus menyertainya. Lautan, daratan, kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadi keuntungan husnudzan ini ada dalam dirinya sudah. Jadi dia tidak bergerak, tidak diam, tidak di dalam maupun keluar, kecuali manfaat, faedah, keuntungan dari husnudzan akan selalu menyertainya. Nggak lepas dari kemuliaan, tidak lepas dari keistimewaan, terjaga dari keburukan dan lain sebagainya. Dari apa? Dari hasil atau manfaat husnudzan darinya kepada hamba-hamba Allah yang saleh khususnya. Fa illam tajid ma dzakarnahu farji ala nafsika billaum. Maka jika kamu tidak mendapatkan apa yang telah kami sebutkan, tidak memiliki alasan yang tepat untuk menumbuhkan husnudzan kepada seseorang. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah, kita itu diperintahkan untuk mencari alasan-alasan agar kita tidak berburuk sangka, tidak menduga yang tidak baik. Karena sifatnya orang mukmin itu selalu apa? Yatlubul ma'adzir, mencari alasan-alasan agar dia tidak menyalahkan, agar dia tidak berburuk sangka. Jadi mencarikan alasan
tujuannya bukan menerima kesalahan orang itu atau keburukan orang itu, menjadikan kita tidak mudah berprasangka, apalagi itu berprasangka buruk. Yang diperintahkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman menghindarinya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, agar tidak muncul banyaknya prasangka kita kepada manusia, lebih-lebih kepada orang-orang yang mulia. Hendaknya apa? Kita jauhkan diri kita dari prasangka. Ya apa caranya? Itu tadi, kita mencarikan alasan-alasan untuk diri kita agar tidak apa? Tidak mudah berprasangka, apalagi berprasangka yang buruk, ya. Karena Allah menyatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian prasangka itu adalah mengandung dosa, ya, memberikan keburukan. Itu orang-orang yang beriman, ya, selalu apa? Yatlubul ma'adzir. Jadi kalau melihat sesuatu itu mungkin. Nah, ini kalau dia tidak mendapatkan alasan-alasan yang tepat agar dia tidak berprasangka khususnya buruk kepada orang tersebut, nggak menemukan, farji ala nafsik, maka kembalikan kepada diri kamu. Kembalikan apa? Kembalikan bilaum, celaan. Jadi bukan menyalahkan orang itu, tapi menyalahkan diri sendiri. Perlunya kamu itu ngurus dia apa? Kok sampai 70 alasan, 100 alasan kamu bilang nggak pas, nggak cocok. Terus tujuan kamu apa? Manfaatnya, faedahnya untuk kamu apa? Jadi kembalikan kepada dirinya. Jadi yang tadinya mau berprasangka buruk, tapi kemudian dia carikan alasan nggak nemu, kembalikan kepada diri kamu. Loh, kamu ini buang-buang waktu hanya untuk mencari alasan untuk orang. Apa untungnya kamu? Apa faedahnya kamu? Akhirnya apa? Membuat dia memutus. Oh, ada apa mikir orang? Surga neraka itu ketentuan masing-masing dari perbuatannya sendiri. Bukan aku mencelah dia kemudian dia bisa masuk surga, atau dia masuk neraka sebab celahanku. Bukan itu. Lah buat apa aku ngurusnya? Nah, ini agar apa? Memutus. Tidak perlu mencari alasan lagi, fokus kepada di farji ala nafsika billaum. Wa'lam annal khalala fi i'tiqadik. Saat itu sadarlah bahwa kekurangan itu ada pada i'tiqadik, keyakinanmu atau prasangkamu. Wa minhu hasala syu'um. Dari kekurangan yang ada dalam keyakinanmu atau prasangkamu muncullah keburukan. Muncullah kamu su'udzon kepada orang itu, ya. Karena apa? Karena kurangnya kamu di dalam mengetahui alasan, ya. Atau tidak mengembalikan kepada diri kamu, menyatakan diri kamu benar, orang salah. Lah dari situlah munculnya keburukan, ya. Bukan dari orang itu, tapi dari diri kita. Muncullah keburukan dari kita, ya, dalam prasangka dan yang lain sebagainya. Wa hadhihi tariqatu ahlil fadl wal aql. Nah, cara seperti ini adalah caranya orang-orang yang memiliki kemuliaan dan orang-orang yang memiliki akal. Mereka walaupun tingkatannya di sisi Allah itu tinggi, ya, mulia, tidak pernah su'udzon. Bahkan bukan hanya kepada manusia, tapi kepada hewan. Walaupun hewan itu dalam Islam adalah memiliki sifat yang najisnya mughalladhah. Ayahnya memerintahkan, coba cari orang yang paling hina dari kamu, atau carilah yang paling hina dari kamu. Keluar dari rumahnya, nyari orang yang lebih rendah dari dirinya, lebih hina dari dirinya. Nemu dia satu, oh ini aku lebih baik dari dia, aku lebih sempurna. Perjalanan mau melaporkan ke ayahnya,
Dia sambil berpikir, nah, aku mutusi aku lebih baik dari dia dari mana? Sedangkan aku hanya tahu saat itu, tapi di waktu yang lain atau ketika di rumahnya aku nggak tahu dia, bagaimana dia. Nah, bisa jadi dia lebih baik dari aku. Nggak jadi, nyari yang lain. Nah, dicari dari macam-macamnya orang. Nah, ibarat kalau kita ini wis dari orang yang nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, nggak pernah hadir majelis dan sebagainya, wis ya, dari orang yang hanya 5 waktu tok, nggak pakai sholat sunnah dan lain sebagainya, ya, aku lebih baik kenapa aku sholat sunnah dan lain sebagainya, dari orang yang ya, sholat sunnah tapi tidak membaca wirid, tidak membaca Al-Quran, ya, dia sudah sampai orang yang tidak ke masjid, tidak ke musola, tidak berjamaah, tidak menemukan dia. Karena setiap dia menunjuk, ketika mau melapor, terpikirkan hal yang lain. Akhirnya sampai menemukan anjing. Oh, aku lebih baik dari anjing. Satu, aku manusia. Walaqad karramna bani Adam, manusia dimuliakan oleh Allah. Lebih-lebih manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Hidupku matiku suci. Sedangkan ini hewan. Yang kedua, hidupnya najis, matinya, bangkainya juga najis. Aku lebih baik dari ini. Mau melapor, nggak bisa aku mengatakan aku lebih baik. Kalau aku pasti masuk surga, aku lebih baik. Tapi aku belum pasti masuk surga. Aku juga belum pasti meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman. Nggak bisa aku lebih baik dari dia. Akhirnya apa? Menyatakan bahwa ada yang lebih baik darinya. Nah, itulah orang-orang yang mulia. Dengan metode ini, dengan cara seperti ini, sehingga mereka tidak merendahkan orang lain walaupun kedudukannya sangat jauh di bawah dia. Bahkan tidak sedikit pun ya, serupa atau menyamainya, ya, tetap itulah mereka. Nah, itu orang-orang yang mukmin, ya terubul ma'adir. Kalau tidak mengembalikan kesalahan kepada dirinya, seperti tadi, oh tidak, dia lebih baik dari aku, karena ini, karena itu, sehingga apa? Dia tetap fokus dalam memperbaiki dirinya, tidak mencari ya, kekurangan, kesalahan orang lain, apalagi hanya dengan prasangka. Hanya dengan prasangka menyatakan orang gini ini, prasangka, bukan dengan kepastian, prasangka. Kalaupun dengan kepastian, ya, tidak layak kemudian kita menghakiminya, karena yang berhak menghakimi itu adalah Allah. Surga neraka bukan milik kita, miliknya Allah, yang menghakimi Allah, yang menentukan Allah. Nah, dari situ mereka nggak mungkin berburuk sangka. Nah, itu caranya mereka. Sedangkan wal juhal, adapun orang-orang bodoh, yakununa fi imani malah harf. Orang-orang bodoh itu mereka dalam keimanannya sendiri itu ala harf. Nah, ala harf di sini ini ada dua arti. Ada yang mengatakan ala harf ala syak. Ya, jadi keimanan orang-orang bodoh itu keimanannya aja masih penuh dengan keraguan. Imannya nggak mantep, orang-orang bodoh. Imannya nggak mantep, apalagi kalau urusan duniawi. Urusan duniawi, wah, imannya tambah nggak mantep. Rizki, bingung, bimbang, gelisah, galau. Bisa membuat dia meninggalkan kewajiban atau meninggalkan hal-hal yang pasti, hal-hal yang pasti dari Allah untuknya, tinggalkan. Kenapa? Karena keraguannya, imannya yang kurang mantap. Ada lagi yang mengatakan harf itu pinggiran. Harf itu artinya pinggir. Iman mereka ada di pinggir, karena diserupakan pinggir apa? Imannya mereka itu di pucuk.
Harf itu pucuk atau pinggir, ya. Jadi nggak imbang, ya. Jadi apa? Gonta ganti. Ya. Karena itu difirmankan oleh Allah dalam dikatakan di sini, wa fi tigari maladhaf, keyakinannya mereka lemah. Ya. Yaksiduna aqradahum wa yatlubuna ahwa. Ya. Mereka itu menginginkan, tujuannya mereka, keinginannya mereka mencari hawa nafsunya yang disenanginya. Kalau yang disenanginya itu dikasih, mereka senang. Ya. Tapi kalau nggak dikasih, mereka murka. Ya. Difirmankan oleh Allah, wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Sebagian orang, katanya Allah, beribadah kepada Allah tapi diiringi dengan keraguan. Fa in asabahu khairun, jika ia mendapatkan kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan dirinya, itu ma'an nabi, puas dia, senang dia. Tapi wa in asabathu fitnatun, kalau tertimpa fitnah, cobaan, bala, musibah, in qalaba ala wajhihi, murka, marah, nggak senang. Nah, orang yang seperti ini nih khasirat dunia wal akhirah, rugi dunianya, rugi akhiratnya. Nah, ini diceritakan ada orang dari Badui, dari dusun pelosok, datang ke Madinah. Ketika dia berada di Madinah ini, dengan dengan imannya, ketika dikasih kemudahan, pekerjaannya lancar, hartanya bertambah, sehat dan sebagainya, oh seneng, sehingga mengatakan apa? Ini agama, ajaran yang benar. Nah, tapi kalau misalnya sebaliknya, kerjanya malah merosot, jatuh, sakit, apa ajaran ini, apa agama ini, wah, murka, marah. Nah, orang yang seperti ini khasirat dunia wal akhirat, rugi dunianya, rugi akhiratnya. Ya. Nah, itu bedanya. Kalau mereka orang-orang yang mulia, selalu diliputi dengan kemuliaan, keistimewaan dari husnudzannya, ya, meninggalkan prasangka kepada orang, ya, menyalahkan dirinya, ya, agar tidak terlalu larut dalam mencarikan alasan atas perbuatan orang, perkataan orang, sedangkan mereka orang-orang bodoh. Keyakinannya lemah, imannya masih penuh dengan keraguan, yang sesuai dengan keinginannya dia akan senang, nggak sesuai akan murka. Ya. Fata'amal dzalik wansah li nafsik. Waffaqana Allah wa iyyak. Ya, renungi ini, nasihati untuk dirimu, semoga Allah memberikan ke aku dan kalian taufiknya, amin, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang bersih, ya, prasangka yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita, sehingga kuat, tidak tergoyang dengan apapun yang ada daripada fitnah, bala, musibah. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.